Damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini, Senin tanggal 24 Januari 2022, peringatan wajib Santo Fransiskus dari Sales. Bersama saya, Febri, dari Stasi Santo Agustinus Menganti, Paroki Santo Yakobus, Surabaya. Sebelum kita mendengarkan sabda dan firman Allah, terlebih dahulu kita berdoa untuk mendapatkan curahan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur atas segala rahmat berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Sampai hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan untuk kami dapat mengasihi sesama, mengasihi keluarga-keluarga, dan juga terutama mengasihi Engkau yang telah memberikan kami hidup sampai hari ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam diri kami ya Tuhan Yesus, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu akan kami bawa dalam segala aktivitas pekerjaan dan usaha-usaha kami sepanjang hari ini sampai kami nanti istirahat kembali. Ini semua kami haturkan ke dalam kuasa-Mu, sebab Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 3 ayat 22 sampai dengan 30. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, "Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan." Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seseorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan orang muda yang terkasih, pada hari ini firman Allah mengatakan kepada kita, jangan sekali-sekali kita menghujat Roh Kudus, layaknya para imam yang datang dari Yerusalem dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus kerasukan Beelzebul. Beelzebul adalah
salah satu jenis iblis yang luar biasa kuat katanya. Bagaimana mungkin seorang Tuhan Yesus yang adalah firman itu sendiri dikatakan dia kerasukan Beelzebul. Sungguh kejam pernyataan seperti itu. Dan apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus? Dia tidak marah. Dia hanya berkata, mencontohkan sebuah perumpamaan. Apa yang harus kita lakukan dari firman yang telah kita dengarkan ini dalam kehidupan kita? Mari, sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang percaya akan Tuhan Yesus sebagai Allah yang hidup sampai hari ini, sudah layaknya kita tidak hanya mempercayai saja, tetapi juga harus mewartakan, juga harus mengimani secara sungguh-sungguh. Tidak hanya mengimani ketika kita senang, ketika kita bahagia, tetapi ketika kita mendapatkan persoalan, kita harus bertanya, sepenuhnyakah kita beriman atau mengimani Yesus adalah Allah yang akan menyelamatkan kita? Ketika dalam persoalan, entah itu persoalan yang berat, entah itu yang super berat, apakah kita selalu datang langsung melalui doa-doa kita kepada Tuhan, atau ada pemikiran yang lain? Mari kita merenungkan bersama. Jika kita mengimani Tuhan Allah Yesus Kristus sebagai Tuhan yang menyelamatkan kita, maka sepenuhnya tidak ada tawar-menawar. Kita harus mengimani secara penuh, mempercayai Tuhan Yesus secara penuh dalam segala hidup kita, baik itu kita pada waktu kita senang, bahagia, maupun pada waktu kita tertimpa persoalan-persoalan berat maupun super berat, agar kita tidak mudah masuk dalam dosa penghujatan akan Roh Kudus. Semoga kita semua selalu dicurahkan Roh Kudus untuk menerangi kita, agar Allah yang hidup juga hidup dalam hati pikiran kita untuk menuntun kita menuju keselamatan kekal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sungguh bersyukur pada hari ini kami bisa mendengarkan, menyisihkan waktu untuk mendengarkan sabda-Mu. Dan semoga karena iman yang telah kami pilih ini, kami bisa selalu memuliakan Engkau dalam segala aktivitas pekerjaan usaha-usaha kami, dan semoga kami Kau jauhkan dari segala usaha-usaha iblis yang mempengaruhi agar kami menghujat Roh Kudus, karena kami percaya kuasa-Mu selalu hidup dalam diri kami sekarang dan sampai saat kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.